Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anis Berliani dengan NIM 18312108 ingin menjelaskan hasil analisis dari latar belakang skripsi. Skripsi yang pertama yaitu skripsi dari Feli Septiani tahun 2018 dengan judul Penerapan Metode Bernyanyi dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTS Al-Hidayah Purwokerto Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Berikut analisis latar belakang dari skripsi ini. Yang pertama, masalah penelitian sesuai dengan fenomena yang ada, yakni bahasa Arab masih belum akrab dengan kehidupan sehari-hari dan sulit untuk dipahami. Yang kedua, yaitu topik yang disampaikan jelas dan ditulis berdasarkan dengan rumus piramida terbalik. Jadi topik yang disajikan dalam skripsi ini disampaikan dengan sangat jelas dan ditulis berdasarkan dengan rumusan piramida terbalik, yaitu disajikan melalui penjelasan yang umum khusus. Jadi dari topik yang dibahas di awal itu mengenai bahasa, kemudian dilanjut dengan mengenai pembelajaran bahasa Arab dan dikhususkan menjadi metode pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga yaitu sumber teori terpercaya. Jadi seluruh teori-teori yang dipaparkan di dalam skripsi ini itu didasarkan oleh teori-teori terpercaya yang berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal. Yang keempat, tujuan penelitian dalam skripsi ini itu jelas, yaitu bertujuan untuk membantu siswa dalam memperkaya kosakata dan percakapan bahasa Arab sehingga siswa dapat berkomunikasi serta memahami bacaan-bacaan bahasa Arab dengan baik dan benar. Yang kelima, dalam penelitian ini tidak ada pemaparan mengenai penelitian sebelumnya. Kemudian yang keenam, closing di akhir latar belakang disimbolkan menjadi judul penelitian. Jadi di paragraf terakhir dalam latar belakang skripsi ini itu disimpulkan menjadi judul penelitian dari skripsi ini. Skripsi yang kedua berasal dari Nila Rifatul Ulia tahun 2019 dengan judul Zorof Zaman dan Zorof Makan dalam Al-Quran atau analisis sintaksis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang berikut adalah analisis latar belakangnya. Yang pertama, masalah penelitian kurang jelas. Jadi dalam skripsi ini menurut saya peneliti atau penulis itu kurang jelas dalam menjelaskan masalah penelitiannya. Kemudian yang kedua, topik yang disampaikan cukup jelas dan ditulis berdasarkan dengan rumusan piramida terbalik. Jadi dalam skripsi ini sebenarnya topik yang disampaikan oleh penulis itu sudah cukup jelas, akan tetapi penyajiannya itu terlalu singkat sehingga sebagai pembaca itu merasa kurang cukup dan seperti kurang tuntas gitu pembahasannya. Kemudian ditulis berdasarkan dengan rumusan piramida terbalik. Dalam skripsi ini topik disajikan melalui penjelasan secara umum ke khusus. Jadi dijelaskan dulu mengenai bahasa Arab, bagaimana, kemudian zorof zaman dan makan itu seperti apa, sampai ke dalam pembahasan khusus mengenai Al-Quran. Yang ketiga yaitu sumber teori terpercaya. Jadi semua teori-teori yang ada di dalam latar belakang skripsi ini itu didasarkan oleh teori-teori terpercaya yang berasal dari buku-buku dan juga jurnal-jurnal. Yang keempat,
tujuan penelitian kurang jelas. Jadi karena masalah penelitian dari skripsi ini menurut saya kurang jelas, jadi tujuan penelitiannya pun menjadi kurang jelas juga. Kemudian yang kelima, tidak ada pemaparan mengenai penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir, yang keenam, closing di akhir latar belakang disimpulkan menjadi judul penelitian. Skripsi yang ketiga yaitu skripsi dari Pita Bismawati tahun 2016 dengan judul Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Durusul Lughah Al-Arabiyyah lil Atfal di SD 1 Plus Masyito, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Berikut analisis latar belakangnya. Yang pertama, masalah penelitian sesuai dengan fenomena yang ada, yakni buku-buku pelajaran bahasa Arab yang digunakan di sekolah-sekolah banyak yang berasal dari negara-negara Arab. Akan tetapi, materi yang disuguhkan dalam buku tersebut belum sesuai dengan pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, topik yang disampaikan itu rapih, jelas, dan ditulis berdasarkan dengan rumusan piramida terbalik. Jadi, penulis itu dalam menyampaikan topik di latar belakang skripsi ini itu disampaikan secara rapih dan jelas sehingga pembaca itu merasa cukup dan merasa teori ini telah dibahas secara tuntas. Yang ketiga yaitu topik yang menarik. Jadi topik yang disajikan dalam latar belakang skripsi ini itu disajikan secara menarik. Yang keempat, sumber teori terpercaya. Semua teori-teori yang ada dalam latar belakang skripsi itu didasarkan oleh teori terpercaya yang berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal. Yang kelima, tujuan penelitiannya jelas. Yang keenam, tidak ada pemaparan mengenai penelitian sebelumnya. Dan yang ketujuh, closing di akhir latar belakang disimpulkan menjadi judul penelitian. Ya, syukran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.